Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Perkenalkan, nama saya Miftahudin. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang tinjauan artikel, yaitu artikel yang berjudul The Design Philosophy of the DARPA. Jadi tugas kali ini, presentasi kali ini ditunjukkan untuk memenuhi salah satu tugas jaringan komputer di Universitas Budi Luhur. Oke, nama saya Miftahudin. Kemudian kita langsung lanjut aja. Yang pertama di dalam tinjauan buku The Design Philosophy of the DARPA Internet Protocol, yaitu artikel yang ditulis oleh David Clark di Institut Teknologi Massachusetts Laboratorium Ilmu Komputer Cambridge. Pertama di sini saya akan menjelaskan dulu terkait tentang DARPA. Apa itu DARPA? DARPA panjangan dari Defense Advanced Research Project Agency yang sebelumnya bernama ADVA. Adalah salah satu bagian dari Departemen Pertahanan Amerika Serikat, yang mana mereka berfungsi untuk menciptakan dan mengembangkan berbagai inovasi di bidang pertahanan militer. Dan juga sebagai cikal bakal dari penemuan jaringan internet pertama di dunia, yaitu ARPANET. Jadi DARPA itu yang menemukan internet pertama yang mana sekarang kita nikmati. Itu adalah cikal bakal dari internet, yang mana dulu disebut ARPANET. Apa itu ARPANET? ARPANET adalah jaringan sambungan paket jangkauan luas, adalah jaringan sambungan paket jangkauan luas pertama dengan kontrol terdistribusi dan jaringan pertama yang menerapkan paket protokol TCP/IP. Kedua teknologi tersebut menjadi fondasi teknis dari internet. Kemudian di dalam artikel Filosofi Desain Protokol Internet atau DARPA, tujuan fundamentalnya yang pertama meningkatkan efektivitas dan kegunaan jaringan. Yang kedua meningkatkan kinerja jaringan. Yang ketiga penyatuan jaringan dengan media transmisi yang berbeda. Yang keempat, mengembangkan interkoneksi antar jaringan untuk pelayanan yang lebih luas. Yang kelima, distribusi manajemen kontrol jaringan. Yang mana DARPA pada filosofi desain protokol internet DARPA ini, paket yang digunakan adalah paket switching. Paket switching sendiri yaitu merupakan sebuah metode pengiriman data yang memecah-mecah data menjadi beberapa paket sebelum dikirimkan. Tujuan dari pemecahan data tersebut adalah supaya terdapat fleksibilitas dalam proses pengiriman data. Di dalam pengembangan arsitektur internet ada kriteria arsitektur, yaitu internet harus memiliki kriteria-kriteria sebagai berikut. Yang pertama, arsitektur harus handal dalam komunikasi meski mengalami gangguan. Kemudian, arsitektur internet harus mendukung berbagai macam tipe layanan komunikasi. Yang ketiga,
arsitektur internet harus mengakomodir berbagai jenis jaringan. Yang keempat, arsitektur internet terdistribusi pengelolaan sumber daya. Yang kelima, arsitektur internet harus hemat biaya. Yang keenam, arsitektur internet pada penambahan perangkat baru tidak sulit. Yang ketujuh, sumber daya yang digunakan dalam arsitektur internet harus dapat dipertanggungjawabkan. Oke, selanjutnya adalah bertahan dalam menghadapi kegagalan, yaitu internet. Tujuan yang paling penting dalam daftar adalah bahwa internet harus terus menyediakan layanan komunikasi meskipun jaringan gateway gagal. Secara khusus, tujuan ini ditafsirkan bahwa jika dua entitas berkomunikasi melalui internet dan beberapa kegagalan menyebabkan internet untuk sementara terganggu dan dikonfigurasi ulang untuk menyusun kembali layanan, maka entitas yang berkomunikasi harus melanjutkan tanpa harus membangun kembali atau mengatur ulang keadaan tingkat tinggi percakapan mereka. Karena ARPANET dikembangkan di lingkungan militer, maka ketahanan arsitektur menjadi aspek utama. Terlepas dari kenyataan bahwa survivabilitas adalah tujuan pertama dalam daftar, dan di dalam daftar itu masih merupakan tujuan yang tingkat kedua dari interkoneksi jaringan yang ada. Dengan demikian, internet dipaksa untuk mendeteksi kegagalan jaringan menggunakan mekanisme yang baik. Jadi internet harus bisa mengatasi kegagalan komunikasi saat terjadinya gangguan. Maka yang mana ketika internet sudah berjalan kembali, komunikasi harus bisa dilanjutkan. Untuk mencapai tujuan ini, informasi negara yang menggambarkan percakapan yang sedang berlangsung harus dilindungi. Contoh spesifik dari informasi status adalah jumlah paket yang dikirimkan. Jumlah paket yang di lapisan bawah arsitektur kehilangan informasi ini, mereka tidak akan dapat mengetahui apakah data telah hilang, dan lapisan aplikasi harus mengatasi kehilangan sinkronisasi. Arsitektur ini bersikeras bahwa gangguan ini tidak terjadi dan berarti bahwa informasi negara harus dilindungi dari kehilangan. Kemudian jenis-jenis layanan. Tujuan kedua dari arsitektur internet adalah bahwa ia harus mendukung pada tingkat layanan transportasi berbagai jenis layanan. Jenis layanan yang berbeda dibedakan oleh persyaratan yang berbeda untuk hal-hal seperti kecepatan, atensi, dan kehandalan. Jenis layanan tradisional adalah pengiriman data dua arah yang handal. Layanan ini yang terkadang disebut layanan sirkuit virtual, cocok untuk aplikasi seperti login jarak jauh atau transfer file. Itu adalah layanan pertama yang disediakan dalam arsitektur internet menggunakan transmission control atau TCP. Diakui lebih awal bahwa bahkan layanan ini memiliki banyak varian karena login jarak jauh memerlukan banyak layanan dengan penundaan pengiriman yang rendah. Kesimpulannya, di dalam artikel filosofi desain protokol internet DARPA, dalam konteks prioritasnya
arsitektur internet sangat berhasil. Jadi protokol banyak digunakan dalam lingkungan komersial dan militer dan telah melahirkan sejumlah arsitek serupa pada saat yang sama. Keberhasilannya telah memperjelas bahwa dalam situasi tertentu prioritas perancangan tidak sesuai dengan kebutuhan pengguna sebenarnya perlu diperhatikan lebih pada hal-hal seperti akuntansi, pengelolaan sumber daya, dan operasi daerah dengan administrasi sendiri. Oke, dari saya dicukupkan sekian. Mohon maaf masih banyak kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.